Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat? Masih capek ya? Jalan kaki? Udah pada minum? Mau minum nggak? Udah pada minum? Biar biar apa? Biar seger gitu. Minum dulu. Oke. Di hari kedua ini alhamdulillah ya sudah ketemu lagi sama 3 ciwi-ciwi yang cantik ini yang wow, stres banget ya hari ini ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang kedua, materi yang kedua ini Ibu akan share tentang, materi tentang apa itu seni ya, dilanjut kemarin kan, pengertian tentang budaya ya, yang hari ini Ibu akan, share tentang apa itu seni. Nanti sambil jalan kita ada beberapa video yang nanti dicontohkan, seni itu, jenisnya apa aja gitu ya. Banyak sih sebenarnya ya di googling bisa dicari, cuman ini akan menjadi interaksi, jadi apa, jadi energi buat adik-adik pagi ini. Apa mau video dulu, apa mau materi dulu? Kita video dulu aja ya, biar rada-rada semangat nih. Entar, tunggu ya. Iya, jadi adik-adik belum pada datang ya yang ininya, yang teman laki-lakinya kemana? Belum pada datang ya? Oh ada. Maaf ya tadi terkendala video, ini agak-agak gimana gitu tadi, touchscreen-nya. Jadi itu tadi ya adik-adik, salah satu contoh, medley lagu daerah yang ada di Indonesia. Ada yang tahu kali ya lagu Manuk Dadali? Tahu ya pasti. Manuk Dadali, manuk gagahna. Nah, ini Ibu mau screen dulu, beberapa materi, dari tentang apa itu seni. Nanti kalau yang belum kecatat nanti boleh ya PDF-nya ya. Oke. Dari hari kemarin kan, Ibu udah ngasih pengertian apa itu budaya. Yang kedua adalah apa itu arti dari seni. Seni, manusia memerlukan 3 hal penting dalam hidupnya, yakni agama untuk memenuhi kebutuhan rohani atau keimanannya, ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan akalnya, serta seni untuk memenuhi kebutuhan rasanya. Dengan kata lain, kebaikan dan keadilan dapat dijawab melalui agama dan etika. Pengertian seni menurut Ensiklopedia Indonesia, seni adalah ciptaan dari segala hal. Karena keindahannya, orang senang untuk melihat ataupun mendengarnya. Jadi, kesenian itu, pengertiannya adalah enak dilihat dan enak didengar. Enak dilihat seperti apa? Enak dilihat tadi ya, yang Ibu contohkan tadi video, medley lagu daerah. Apakah enak dilihat yang tadi di video, adik-adik? Enak dilihat ya? Semangat dong, masih pagi ya? Semangat ya. Enak dilihat karena, secara visual, sudah dari apa, dari pakaiannya sudah tradisional ya, sudah sesuai dan terus enak didengar. Lagunya juga enak didengar, bagus gitu ya, ritmenya, sama gitu, enak gitu ya. Jadi kayak musikalisasi puisi, itu pun sama ya, salah satu dari, seni puisi tapi kita pakai musik gitu. Bagaimana, musikalisasi puisi ini bisa enak dilihat dan enak didengar gitu. Nah, itu salah satu, pengertian seni ya,
ketika enak dilihat, enak didengar, itu adalah salah satu arti dari seni. Terus yang selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, berpendapat seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Memang setiap orang tidak diberikan kepekaan dalam hal seni gitu kan, karena setiap orang itu berbeda-beda sebenarnya ya. Ada yang dia sukanya di olahraga. Siapa yang suka olahraga? Ya. Siapa yang suka matematika? Siapa yang suka bahasa? Abi, sadayana abi, sadayana. Sadayana abi. Nah, jadi memang tidak semua ya orang itu memiliki kepekaan seni. Namun namun seseorang itu pasti akan memiliki jiwa seni di dalam dirinya. Apakah dia dari cara berpakaian, dari cara menulis, dari cara dia berbicara, dari cara dia misalkan di rumah nih ya, di kamar, biasanya suka ada apa kayak gambar-gambar gitu ya. Terus kayak lampu-lampu pokoknya semuanya di kamarnya itu terlihat estetik. Biasanya ada juga yang dia senangnya menghias kamar. Siapa yang suka menghias kamar? Abi, sadayana abinya. Siaplah semangat ya. Jadi kesenian itu pasti ada di setiap manusia, namun ada yang dia dominan, ada yang dia tidak dominan tentang seni gitu. Berikutnya adalah sifat dasar seni. Seni itu bersifat kreatif. Yang kedua, seni bercorak individualistis. Seni adalah ekspresif. Seni bersifat abadi. Seni itu harus bersifat universal. Oke. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Ya, dapat. Apa-apa ya. Lanjut, unsur pembangun seni. Seni itu ada struktur seni, ada temanya, ada media, ada gaya. Kalian udah pernah punya celengan ayam? Tahu nggak celengan ayam? Yang yang dibuatnya dari tanah. Dibuatnya dari tanah, bukan dari plastik kayak, bukan dari plastik. Dulu ibu pernah punya celengan, punya celengan ayam itu dari tanah dibuatnya. Terlihat kan struktur seninya apa? Jadi ayam. Temanya apa? Untuk menabung ayam. Temanya ayam. Temanya itu misalkan celengan ya, celengan temanya. Struktur seninya ayam. Medianya adalah tadi terbuat dari tanah. Gayanya ya seperti ayam. Gayanya itu memang seperti ayam. Jadi kesenian itu tidak luput dari kehidupan manusia. Semuanya akan berseni, berkreativitas. Setiap orang akan berkreativitas, berekspresif, seperti baca puisi. Baca puisi adalah salah satu seni. Seni dari literasi. Literasi salah satu dari bagian dari seni juga. Jadi berkaitan antara seni dan literasi. Membaca puisi juga salah satu seni. Bagaimana kita membaca puisi dari segi irama membaca puisi, dari segi penghayatan, itu juga termasuk seni. Nah, berikutnya, macam nilai seni. Nilai suatu yang realistis, abstrak, tidak dapat diindra. Itu menurut Bapak Bambang Darusso. Nilai memiliki sifat normatif. Jadi ada beberapa nilai
seni yang realistis abstrak. Jadi tidak dapat diindra, tidak dapat dilihat, tapi dapat didengar misalkan. Itu adalah salah satu lagu. Dan ingat juga bahwa seni itu harus normatif. Harus normatif. Ada juga sebenarnya gini ya, ketika saya ke Bali ini ya, saya melihat patung. Karena Bali itu apa namanya bebas ya. Jadi pasti orang akan kaget dengan melihat patung-patung di Bali. Ada yang cuman apa pakai sarung doang gitu, patung Bali atau lukisan atau lukisan dan patung Bali yang tidak memakai pakaian itu memang sebenarnya tidak normatif ya. Nah, menurut Pak Bambang Daroso itu nilai itu memang harusnya seperti bersifat normatif. Mungkin bagi orang yang awam melihat patung yang tanpa pakaian di atasnya itu mungkin tidak baik gitu ya. Tapi mungkin orang-orang Bali itu karena bebas, jadi dia nilai seninya itu vulgar gitu ya. Jadi ada beberapa seni itu memang kenapa universal gitu karena memiliki daya ciptanya masing-masing gitu. Kita juga apakah seni bertani ada seni bertani nggak? Ada seni bertani nggak? Ada ya, seni bertani juga ada kayak nandur terus apa ya kayak upacara panen padi ada kan itu panen padi. Nah, ciri nilai seni itu logika, estetik, etika dan bermoral gitu ya. Logika enggak kalau misalkan saya juga ini ya adik-adik agak kurang setuju dengan konten anomali. Tahu nggak konten anomali? Ya, kayak tung sahur kayak terus apa ya namanya? Oh ya kepalanya apa gitu, badannya apa gitu. Itu menurut saya bukan nilai seni karena tidak masuk logika ya, tidak masuk logika dan itu menurut saya tidak ada etikanya dalam berkesenian gitu. Kalau misalkan itu dikatakan ini seni kok gitu ya. Tapi seni itu harus punya falsafah, punya dasar gitu. Kenapa menggambar misalkan kepalanya apa tungtung sahur tuh ya apa sih yang pokoknya anomali gitu ya saya juga nggak paham gitu bahwa itu tuh bukan nilai seni menurut saya gitu meskipun dari drawing kan dia menggambarnya terus dari hal apapun gitu ya menurut saya itu bukan kurang dan tidak ada nilai seninya karena tidak masuk logika dan tidak ada etikanya dalam situ tidak ada apa ya kalau menurut saya tidak ada adabnya gitu ya tidak ada pembelajarannya yang ketika kita melihat tontonan konten anomali itu. Berikutnya adalah fungsi seni sebagai individu. Seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik. Ada yang tahu yang berikutnya aja dulu. Seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional. Kebutuhan fisiknya misalkan yang kemarin ya. Apakah kita ada orang membuat keris misalkan. Dulu tuh keris itu kan dibentuk gitu sebagai budaya juga, sebagai seni juga. Nah, keris itu kebutuhan fisik yang misalkan ketika dulu orang-orang dulu itu kalau keris itu kan disimpan terus disimpannya di pinggang gitu. Ada yang tahu nggak? Ada pakai enggak tahu ya. Jadi di orang Jawa itu keris itu biasanya disimpannya di belakang punggung atau ada di pinggang juga diikat. Nanti saya apa istilahnya contohkan ya untuk
untuk materi berikutnya. Itu adalah sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, karena dia harus membawa keris itu sebagai seni juga. Bukan berarti ketika orang membawa keris itu untuk alat teluh misalkan, untuk alat pembelaan diri gitu ya, kayak misalkan seni bela diri gitu. Yang kedua adalah seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional. Ini ya, ini penting banget ketika kita sedang bersedih nih. Siapa yang suka bersedih? Sedih. Siapa yang suka marah? Saya, termasuk saya juga. Saya kalau marah, kalau ada unek-unek, saya biasanya menggambar. Apapun saya gambar. Saya misalkan ada emosi di dalam diri saya menyanyi misalkan. Contoh aja, siapa yang suka kalau misalkan marah tapi dia nyanyi? Ada nggak pemenuhan kebutuhan emosional? Misalkan aku diputusin pacar ya, aku diputusin pacar. Itu tuh aku tuh suka nyanyi gitu. Dulu ibu ya waktu diputusin pacar, kalau misalkan untuk mengeluarkan emosi itu adalah bernyanyi misalkan. Dengan itu, atau misalkan sedih dengan menulis puisi gitu. Misalkan itu ya. Jadi seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional itu memang perlu juga gitu, karena untuk mengontrol, mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kita gitu. Itu seni. Nanti mungkin ya adik-adik nanti bisa merasakan untuk kedepannya ini, karena literasi itu adalah selain untuk pemenuhan kebutuhan emosional, ini ibu juga untuk supaya anak-anak, adik-adik bisa terkendali secara emosional. Ada juga ini kemarin ibu baru baca dari TikTok nih, pembulian misalkan, pembulian. Ada pembulian di SMP di Blitar kalau nggak salah, di sekolahan Blitar. Nah, kenapa anak-anak bisa membuli gitu ya? Karena itu tidak ada wadah untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Jadi mereka itu memenuhi kebutuhan emosionalnya dengan membuli orang lain. Tidak seperti itu ya. Coba kalau anak-anak itu bisa diwadahi dengan kesenian, dengan literasi, itu akan mencegah dari pembulian bagi ibu ya. Itu tuh seni itu penting banget untuk pemenuhan kebutuhan emosional. Ada yang paham sampai sini? Paham ya? Paham ya? Semoga paham ya. Berikutnya fungsi seni bagi sosial. Seni bagi sosial, 1, media agama, kepercayaan, 2, media pendidikan, media informasi, media hiburan, fungsi artistik, fungsi guna, dan fungsi kesehatan. Jadi di dalam agama juga ada kesenian. Ada yang tahu hadroh? Tahu ya, pasti tahu. Nah itu juga ada di agama, juga ada seninya. Di pendidikan ada seninya juga. Di informasi ada keseniannya juga. Di hiburan, apalagi di hiburannya banyak fungsi artistik. Di artistik seperti bikin mebel itu kan ada seni pahatnya. Ada seni pahatnya, membentuk gitu dari kayu, kursi kayu tapi dibentuk, ada seni pahatnya, fungsi guna, dan fungsi kesehatan. Jadi semua kebutuhan hidup itu ada bidang seninya ya, adik-adik. Ngerti? Sampai sini? Takutnya kecepatan. Ada yang paham? Udah paham? Paham ya. Ini sebenarnya Ibu
masih menggambarkan, pengertian-pengertian aja. Nanti mungkin ke depannya kita akan praktek literasi. Bagaimana, cara membuat, puisi, cerpen ya, jurnalistik. Ini mah hanya sebagai dasar dasar dari pelajaran, seni budaya. Nanti kita belajar literasi. Ada yang mau ditanyain nggak, Ih? Nanya dong. Ibu lagi apa gitu, ah. Umur berapa, Bu? Nanya dong, jangan diem aja. Ah, kenapa? Itu, Bu. Umur berapa, Bu? Oh, Ibu umur, eee, berapa ya? 40. Hah? 40. Bohong. Kayak seumuran ya? Kayak seumuran nggak? Jauh. Lagi ada di ruangan, masa? Ya, umur Ibu udah 40 tahun ya. Jadi Ibu. 35. Oh, semoga ya di Amin. amin. Gimana kalau 25? Ah, jauh. Gitu ya adik-adik, untuk pengertian seni itu semuanya juga, tidak luput dari kesenian. Kalau dari seni, apapun itu seni gitu ya, termasuk memakai seragam juga seni gitu. Ada yang tanyain lagi nggak? Atau saya yang nanya nih? Saya yang nanya atau ada yang mau nanya? Ibu yang Mau nanya. ditanya atau Ditanya. Ibu yang nanya? Oke, Ibu yang nanya. Tentang apa nanyanya? Tentang seni budaya yang kemarin ya? Seni budaya. Tapi ini udah jam 7.50. Oke lah. Nanti Ibu kasih tugas aja ya. Kasih tugas aja, nanti, bisa ditulis ya. Heeh, nanti kasih tugas, ada beberapa, nanti boleh ditulis atau nanti aja ke Ibu Lia ya? Ya? Iya, Bu. Nanti aja, Bu. At Nanti iya aja. iya, nanti di ini ya, bisa di-searching juga ya, di-googling kita terkait seni budaya. Jadi, nanti untuk minggu depan juga masih tentang seni budaya, tentang keindahan. Nanti, berikutnya juga ada literasi, puisi, teater, nanti dicontohin ya bentuk teater itu seperti apa, wujud, seni teater seperti apa, seni peran seperti apa, gitu ya. Oke, adik-adik, nanti saya kirimkan tugasnya ke Ibu Lia ya untuk dikerjakan nanti Senin depan kita ketemu lagi. Iya, Semoga tidak bosan sama saya. tidak, Ibu. Iya, terima kasih buat adik-adik yang sudah mau menyimak Ibu. Semoga, ilmunya bermanfaat ya buat ke depannya. Semoga, seni budaya itu tidak hanya sebatas, dalam berkesenian dan budaya, tapi kita melatih akal pikiran kita, menjernihkan, hati nurani kita juga ya, supaya ini saya juga berharap ya, suka baca-baca di media itu, eee, miris miris sekali gitu ya, banyak, kejadian-kejadian di sekolah tentang pembulian, pelecehan, dan lain sebagainya gitu. Itu sangat sedih sekali gitu, banget gitu ya, eee berharap bahwa generasi Indonesia, anak-anak kita itu ke depannya itu bisa lebih baik gitu ya karena apa ya betul, karena apa ya istilahnya, menjaga supaya, kita tuh bisa tumbuh lebih baik, dengan masa depan yang lebih baik ya, Kenapa tadi ogen gitu. Ya terima kasih. Ini teh dari tadi ya pada yang laki-lakinya pada geser ke situ jadi gak kelihatan. Iya. Raffi Ahmad hadir, Raffi Ahmad eta. Tidak ada, Bu. Oh tidak ada, Raffi Ahmad kemana? Syuting? Ya, Bu. Syuting Ini ya? yang laki-lakinya kelihatan, Bu, tidak, Bu? Tadi mah nggak kelihatan Bapak, cenah nyumput abi teh cenah ah. Jadi Iya, ini jadi Bu Lia ada nge-WA laki-lakinya nggak ada apa gak iya belum masuk? cenah Ada. iya nggak apa-apa lah ya.
yang Terima kasih, penting, Bu. mendengarkan, menyimak. Nanti, semuanya bisa minta di Ibu Lia juga nanti, kalau ada yang belum paham. Nanti PDF-nya yang tentang, arti budaya dan arti seni, juga tugasnya akan saya share ke Ibu Lia ya. Terima kasih buat adik-adik, maafkan atas kekurangan Ibu hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang ada di marga apa namanya? Ya. Marga Mulia dan suka kebalik ya Teh Margasari. Dan SMK Jatisari dan SMK Marga Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye. Assalamualaikum. Eh, Izin live ya. ya. Terima kasih, Teh. Ya, Teh.